Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif. Praktik segitiga restitusi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4.A.6. Dibuat oleh Susana SPD Aut dari TK Pertiwi Alasdowo CKB Angkatan 10 Kabupaten Pati. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Dr. Andes Yuli Cahyono. Kemudian untuk pengajar praktik adalah Bapak Damin SPD dan saya sendiri adalah Susana SPD Aut CGP Angkatan 10. Restitusi dikembangkan oleh Diana Gosen berlandaskan teori kontrol Dr. William Gasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Praktek segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut adalah skenario kasus 1. Setiap hari Senin, semua siswa TK Pertiwi Alasdowo, Kecamatan Duku Seti, Kabupaten Pati, melaksanakan kegiatan upacara bendera. Upacara bendera dimulai tepat pukul 7.15 WIB. Ada salah satu siswa kelompok A1 yang bernama Andra tidak memakai topi. Padahal berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati, setiap hari Senin saat upacara harus memakai seragam dan atribut lengkap. Dalam keyakinan kelas, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Tidak memakai topi adalah salah satu tindakan yang tidak dapat menjaga komitmen bersama dan bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikutlah prakteknya. Hari ini ada upacara, ada yang kurang tidak ya perlengkapannya? Ada nggak? Oh, saya ada. Nah, apa sayang yang kurang? Topi. Anda tidak pakai topi hari ini? Tadi waktu upacara? Tidak ya. Kenapa sayang? Kok Anda lupa tidak pakai topi? Kenapa sayang? Buru-buru, terus topinya kenapa? Ketinggalan. Oke. Baik kalau gitu. Dengarkan Bu Susan agar besok hari Senin waktu pas upacara bendera Anda tidak lupa lagi memakai topi. Anda harus bagaimana sayang? Topinya dibagaimanakan sebelum berangkat ke sekolah? Oke, kalau gitu nanti minta tolong ibunya besok kalau mau pergi sekolah topinya ditaruh di dalam tas agar Anda besok kalau waktu pas Anda upacara bisa menggunakan topi seperti teman-teman lainnya. Oke ya, berarti Anda tahu ya apa yang harus dilakukan? Tahu ya? Oke, baik Anda. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik. Makasih Anda. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memerahkan karakter Andra, saya merasa senang. Setelah berbicara dengan Bu Susan, saya tahu tentang disiplin diri dalam berpakaian lengkap. Dalam upacara bendera, saya tidak akan mengulangi
cara memperbaiki diri supaya saya lebih disiplin dan meminta bantuan ibu untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah saya, yaitu topi dan dasi dalam tas sekolah. Terima kasih Bu Susan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2. Bu Susan adalah guru kelompok A1. Di saat beliau mengajar, ada satu siswa mengantuk berat sampai tertidur. Siswa tersebut bernama Zafira. Bu Susan membiarkan anak tersebut tertidur sampai jam pembelajaran selesai. Pada saat jam istirahat keesokan harinya, Bu Susan memanggil Zafira. Dalam keyakinan kelas, ada nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu tanggung jawab. Ini artinya bahwa semua warganya dalam belajar di kelas harus memiliki tanggung jawab. Siswa tidur pada saat pembelajaran adalah salah satu tindakan yang tidak dapat menjaga rasa tanggung jawab yang telah diberikan dan bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut praktik segitiga restitusi skenario kasus 2. Zafira, sini sayang. Ya, aku. Oke, Zafira kemarin waktu pas belajar di kelas sama Bu Susan, kok Bu Susan melihat Zafira tidur ya? Iya atau tidak? Bu, saya tidur. Emang kenapa? Kok bisa ketiduran sayang? Kenapa sayang? Ngantuk. Iya, kenapa sayang kok sampai bisa ngantuk? Aku nonton TV Bu semalam. Hah? Asyik dong. Emang sampai jam berapa nonton TV-nya? Jam 10 Bu. Wah, emang nonton apa sih sayang? Kok sampai asyik sekali? Polol. Wah, seru dong ya. Zafira, dengarkan ibu saya. Zafira boleh kok menonton TV ya sayang, tapi harus tahu waktu. Oke sayang? Oke. Soalnya kalau jam 10 kan udah malam banget ya, ya kan? Itu waktunya untuk orang-orang beristirahat ya. Lebih baik untuk istirahat, untuk bubuk ya sayang ya. Oke? Kalau bubuknya sampai jam 10 begitu, terus akibatnya Zafira gimana paginya kalau di kelas? Gimana sayang? Terus jadi apa? Hah? Jadi apa? Ngantuk Bu, tidur kemarin. Iya, ketiduran jadi ngantuk di kelas ya. Zafira ingat ya. Ingat ya, keyakinan kelas kita apa sayang? Tidak boleh tidur di kelas saat belajar. Berarti untuk besok Zafira harus bagaimana sayang? Tidak tonton TV malam lagi Bu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Zafira. Tidak usah diulang lagi ya. Istirahat kalau malam. Terima kasih. Waalaikumsalam, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya memulakan latih Zafira, saya merasa senang. Sudah bicara sama Bu Susan, saya tahu untuk memperbaiki kesalahan, yaitu bagaimana saya harus semangat belajar, tidak tidur saat belajar. Tidur saat belajar salah satu tindakan tidak dapat menjaga rasa tanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelas.
bicara sama Bu Susan, saya tahu kalau nonton TV hingga lalu malam akan mengganggu belajar saya. Karena pasti saya akan mengantuk di kelas. Terima kasih Bu Susan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan murid adalah motivasi intrinsik. Sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan akan tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk pribadi dengan karakter positif. Sehingga pada akhirnya tercipta budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Indonesia maju, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.